Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Sukarni Kamis dengan NIM A41023019 dari Prodi Hukum Kampus Institut Mekongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Kalaisar, SHMH. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasien. Sebelum membahas satu persatu, kita perlu memahami dulu bahwa setiap orang yang datang berobat memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Tujuannya adalah agar setiap pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, adil, bermutu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hak pasien. Hak yang pertama adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini merupakan hak dasar setiap orang. Artinya, setiap pasien berhak mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, bahkan penanganan darurat tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosialnya. Selain itu, pasien juga berhak mendapatkan pelayanan yang profesional, informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, menjaga privasi dan kerahasiaan data medis, serta diperlakukan dengan menghormati martabat sebagai manusia. Baik, hak berikutnya adalah hak atas informed consent atau persetujuan tindakan medis. Artinya, sebelum dokter melakukan tindakan medis, dokter wajib menjelaskan terlebih dahulu mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, kemungkinan komplikasi, pilihan pengobatan lain, hingga perkiraan hasilnya. Setelah memahami semua informasi tersebut, pasien bebas menentukan apakah ia menyetujui atau menolak tindakan tersebut. Kalau tindakan medisnya berisiko tinggi, persetujuan biasanya dibuat secara tertulis. Tetapi dalam kondisi darurat, seperti mengancam nyawa, dokter boleh melakukan tindakan medis meskipun belum ada persetujuan. Karena yang diutamakannya adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien. Selanjutnya ada hak menentukan tindakan medis. Jadi keputusan akhir tetap berada di tangan pasien. Pasien boleh menerima tindakan medis, menolaknya, atau meminta pendapat dari dokter lainnya, atau second option, apabila masih merasa ragu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab dokter, perawat, dan tenaga medis. Hak tenaga kesehatan. Selain pasien yang memiliki hak, tenaga kesehatan juga memiliki hak yang harus dilindungi selama menjalani profesinya. Hak ini penting agar mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, beberapa hak tenaga kesehatan ini antara lain mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas sesuai dengan profesi dan ketentuan yang berlaku. Mereka juga berhak memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, karena dalam pekerjaannya mereka sering berhadapan langsung dengan berbagai risiko, seperti penyakit menular maupun keadaan darurat. Selain itu, tenaga kesehatan juga berhak memperoleh imbalan jasa yang layak sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Mereka juga memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi profesinya melalui pendidikan maupun pelatihan agar kemampuan dan pengetahuannya itu terus mengikuti perkembangan ilmu kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan juga berhak menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum, kode etik, maupun standar profesi. Jadi, mereka tidak dapat dipaksa untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan atau membahayakan pasien.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban ini bertujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan itu tetap aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, tenaga kesehatan ini wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, selalu mengutamakan keselamatan pasien, dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi medis pasien, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi dan tindakan medis dalam membuat rekam medis ini secara lengkap, serta menghormati seluruh hak yang dimiliki oleh pasien. Jadi bisa dikatakan bahwa hak dan kewajiban tenaga kesehatan ini harus berjalan dan seimbang. Hak yang diberikan agar dapat bekerja secara optimal, sedangkan kewajiban harus dilaksanakan untuk menjamin keselamatan dan kepuasan pasien. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dokter, perawat, dan tenaga medis. Yang pertama itu tanggung jawab dokter. Dokter merupakan tenaga medis yang memiliki tanggung jawab yang paling utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tanggung jawab dokter ini tidak hanya mengobati pasien, tetapi juga mencangkup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, artinya dokter ini tidak hanya berperan saat pasien sakit, tetapi juga dalam mencegah penyakit, menjaga kesehatan, hingga proses pemulihan pasien. Nah, dasar hukumnya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, serta Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, dalam praktiknya ini dokter memiliki beberapa tanggung jawab penting. Yang pertama itu menegakkan diagnosis, yaitu mencari tahu penyakit yang dialami oleh pasien dengan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, atau bila perlu pemeriksaan penunjang. Nah, setelah dokter ini melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga ia dapat memahami kondisi pasien ini sebelum menentukan pengobatan yang tepat. Nah, selanjutnya ini dokter juga bertanggung jawab dalam memberikan terapi atau pengobatan sesuai dengan hasil diagnosis dan kebutuhan pasien, dengan tetap mengikuti standar profesi. Nah, sebelumnya tindakan medis ini dilakukan, dokter juga wajib memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif pengobatan, hingga kemungkinan hasil yang akan diperoleh setelah pasien memahami penjelasan tersebut. Setelah pasien memahami penjelasan tersebut, dokter harus memperoleh informasi atau informed consent, yaitu persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis. Nah, selain itu dokter juga wajib menjaga kerahasiaan seluruh data medis pasien, kecuali apabila undang-undang memperbolehkan informasi tersebut dibuka. Dokter juga harus membuat rekam medis secara lengkap dan benar sebagai bukti pelayanan yang telah diberikan ini. Apabila kondisi pasien berada di luar kompetensinya atau fasilitas kesehatan lainnya ini lebih mampu menangani penanganan kasus tersebut. Nah, selanjutnya ini dokter juga harus memberikan pelayanan yang aman sesuai standar profesi dan memberikan pertolongan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien.
menghormati seluruh hak pasien, mematuhi kode etik kedokteran serta ketentuan hukum yang berlaku, dan terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan maupun pelatihan agar kualitas pelayanan tersebut tetap mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Nah, ketiga ini ada hubungan dokter dan pasien. Nah, yang pertama ini ada hubungan hukum terapeutik. Adalah hubungan profesional antara dokter dan pasien ketika pasien datang untuk mendapatkan pertolongan medis dan dokter bersedia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Nah, hubungan ini bertujuan untuk membantu pasien melalui pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi, atau maupun upaya pencegahan penyakit. Nah, istilah terapeutik sendiri ini berasal dari kata terapi yang berarti pengobatan atau penyembuhan. Nah, karena itu hubungan terapeutik ini lebih menekankan pada proses upaya penyembuhan pasien, bukan sekedar hasil akhirnya. Nah, dalam hukum kesehatan sendiri, hubungan ini dikenal sebagai perjanjian terapeutik atau therapeutic agreement. Nah, perjanjian ini muncul ketika pasien meminta pelayanan medis dan dokter menyatakan kesediaannya untuk membantu atau memberikan pelayanan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian yang menjamin untuk kepastian penyembuhan pasien. Namun ini dijanjikan oleh dokter adalah untuk memberikan upaya terbaik atau in spanning verbintenis. Nah, sesuai dengan ilmu kedokteran, standar profesi dan standar pelayanan serta ketentuan hukum yang berlaku. Nah, artinya dokter ini berkewajiban bekerja secara profesional, teliti, dan hati-hati. Apabila semua kewajiban tersebut telah dilakukan tetapi kondisi pasien ini belum juga membaik atau bahkan tidak dapat disembuhkan oleh dokter, dan ini tidak otomatis dianggap melakukan kesalahan atau wan prestasi. Yang dinilai ini adalah apakah dokter itu menjalankan kewajiban sesuai standar, bukan semata-mata hasil pengobatannya. Nah, sebagai contoh, ada seorang pasien diabetes yang mengalami luka pada kakinya, dan dokter ini melakukan pemeriksaan dan ia memberikan obat yang sesuai serta menjelaskan pentingnya menjaga kadar gula darah dan merawat luka dengan benar. Namun pasien tidak mematuhi anjuran tersebut sehingga lukanya sendiri semakin parah. Nah, dalam keadaan seperti ini dokter tidak dapat dipersalahkan karena dokter sudah melakukan upaya terbaik sesuai dengan standar profesinya. Nah, sedangkan keberhasilan pengobatan ini juga dipengaruhi oleh kepatuhan pasien. Nah, jadi hubungan terapeutik ini terjadi atau lahir karena beberapa unsur, yaitu pasien dapat meminta pertolongan medis, dokter bersedia memberikan pelayanan, adanya kesepakatan mengenai tindakan medis, pelayanan ini dilakukan sesuai dengan standar profesi, serta hubungan tersebut didasarkan pada rasa saling percaya antara dokter dan pasien. Dalam praktiknya sendiri ini, hubungan ini biasanya dimulai sejak dokter melakukan amnesis atau wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, menetapkan diagnosis, kemudian memberikan terapi yang sesuai. Nah, hubungan yang kedua ini ada hubungan hukum dokter dan pasien. Nah, ini adalah hubungan yang timbul ketika pasien meminta pelayanan kesehatan dan dokter bersedia memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya dan standar profesi serta kode etik kedokteran. Nah, hubungan ini didasarkan pada perjanjian terapeutik sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nah, hubungan ini
Nah, hubungan ini juga tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga mencangkup aspek hukum, etika, dan kepercayaan. Nah, oleh karena itu, hubungan ini harus dibangun atas dasar saling menghormati dan saling percaya. Dahulu hubungan dokter dan pasien ini bersifat paternalistik, yaitu dokter dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui, sehingga hampir seluruh keputusannya ditentukan oleh dokter. Namun seiring perkembangan hukum kesehatan, ini mengubah hal tersebut menjadi hukum kemitraan atau partnership. Nah, artinya dokter dan pasien ini memiliki kedudukan yang lebih seimbang. Dokter wajib menjelaskan kondisi pasien, diagnosis, manfaat, dan risiko tindakan medis, antara pilihan pengobatan yang tersedia. Setelah mempromosi semua informasi tersebut, pasien berhak menentukan apakah ia akan memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis tersebut melalui informed consent. Nah, dalam hubungan ini, dokter memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur dari pasien, menerima imbalan jasa, dan mendapatkan pelindungan hukum apabila telah menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan. Nah, sebaliknya dokter ini juga berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional, menjaga kerahasiaan pasien, dan bertindak sesuai dengan standar profesi. Nah, di sisi lain, pasien juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya, serta memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data medisnya. Pasien ini juga mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatannya, mengikuti anjuran medis yang telah disepakati, dan memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuannya. Penjelasan yang dapat saya berikan mengenai hukum kesehatan. Sekian dan terima kasih.